Mana dia kelar lagi nggak datang-datang. Aku rasa udah deh. Put. Udah deh, aku tahu ini kamu. Ih, kamu tuh kurang ajar banget ya. Win. Aku tuh malu ya punya mantan kayak kamu. Kamu tuh udah miskin, malu-maluin, nggak berguna lagi. Kurang ajar sekarang. Ini pacar aku udah datang. Daripada aku ngeladin kalian, mending aku mau sampai pacar aku aja ya. Put. Ini mobil siapa? Aku kenal sama mereka. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini terkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Panas banget lagi. Perasaan tadi pagi aku udah bangun pagi banget. Keadaan panas banget kayak gini. Ini kira-kira aku yang terlambat atau Pak Bayu yang belum datang? Katanya jam. Nah ini kan udah waktunya, berarti ini Pak Bayu yang belum datang. Udah aku mending tunggu sebentar. Soalnya kerjaan di kantor udah pada beres, jadi ya aku bisa agak siang lah masuknya nanti. Lagian aku udah pesan sama teman-teman di. Rif? Oh, Pak Bayu? Oh, udah tadi, Rif. Baru nyampe saya, Pak. Saya pikir saya telat. Ternyata ya Pak Bayu belum datang. Aku juga baru nyampe, Rif. Mobil aku taruh di pinggir jalan. Oh iya. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu, Rif. Aku ganggu waktu kamu. Aku cuma mau nanya masalah kantor aja sama kamu. Karena kan yang ngurusin kantor itu kan sekarang udah kamu, Rif. Kalau keadaan di kantor sih baik-baik saja dan nggak ada kendala yang terlalu berarti, Pak. Semua saya bisa atasi dan ya alhamdulillah omset untuk 2 bulan ini ya surplus lah, Pak. Kayak gitu. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Terus Putri gimana? Tentang masalah Mbak Putri, ya dia kerjanya bagus banget dan sejauh ini belum ada masalah yang berarti lah. Kalau misalkan ya cuma kesalahan-kesalahan sedikit sih nggak masalah, bisa diatasi dan ya semua udah berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan seperti itu, Pak. Dan kehadiran Mbak Putri emang sangat membantu di perusahaan. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Ya soalnya orang itu susah banget buat dikasih tahu. Ya sebenarnya saya agak sungkan sih, Pak, mau ngobrol intens walaupun itu masalah perusahaan. Soalnya kan ya Mbak Putri itu emang orang yang paling deket dan deket sama Pak Bayu, bisa dibilang ya mungkin kalian juga nantinya bakalan nikah sih. Aku ini pacaran sama Putri udah lama. Dan aku nggak tahu dia kalau waktu itu ngelamar pekerjaan di perusahaan aku sendiri. Dan dia nggak tahu perusahaan itu kalau misalkan perusahaan aku. Padahal orang tua Putri ini adalah orang yang sangat terpandang dan juga mempunyai perusahaan yang setara dengan perusahaan aku. Kenapa dia nggak minta buat kerja di tempatnya sendiri? Dan setelah aku tanya, ternyata dia nggak mau bergantung sama orang tuanya. Dia pengen sukses dengan caranya sendiri. Dan aku juga udah bilang, mending nggak usah kerja aja. Apalagi kerja di perusahaan aku ini kan pacarnya. Ya mungkin Mbak Putri itu mau membuktikan sama orang tuanya kalau dia itu mampu dan bisa berdiri di kakinya sendiri. Dan untuk masalah nggak kerja, ya mungkin dia itu berpikiran ya buat apa dia kuliah sampai setinggi itu kalau misalkan dia akhirnya cuma nggak bekerja. Ya walaupun dia meskipun nggak bekerja, keluarganya juga udah mampu gitu. Jadi mungkin dia ngerasa ya untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat lah di kuliahnya dulu. Putri ini
adalah orang yang sangat profesional dan juga sangat mandiri. Aku juga agak sedikit bingung sama dia. Aku pacaran juga tidak sebentar. Aku suruh berhenti, dia nggak mau. Jadi bingung sendiri aku. Ya kalau emang Pak Bayu mau buat Bu Putri berhenti dari perusahaan, ya jalan satu-satunya hanya untuk membuat nikahin dia. Soalnya kan di mana-mana namanya istri harus tunduk sama suami, harus mengikuti apa kata suami. Jadi mungkin itu jalan satu-satunya. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Dan aku baru kepikiran sekarang. Kalau misalkan kamu nggak ngomong seperti itu, aku nggak bakalan kepikiran buat ngelamar Putri dan menikahi dia. Ya mungkin Mbak Putri cuma juga nunggu kepastian dari Pak Bayu aja sih menurut saya. Kayaknya aku kurang peka deh. Sebenarnya dia berarti dari kemarin-kemarin dia udah ngasih kode sama aku. Ya mungkin karena aku terlalu banyak kesibukan ya sampai aku nggak terlalu peka sama hubunganku sama Putri. Dan aku salutnya dia juga nggak pernah ngeluh meskipun sering aku tinggal. Dan kamu tahu deh, aku sering keluar kota, buat meeting sama klien, dan waktu aku ini habis buat kerja. Oh iya, kalau kayak gitu aku mau kasih tahu sama kamu dan aku minta izin sekalian. Aku janjian sama Putri di sini. Ya mungkin Putri udah bilang ya sama kamu. Dia agak telat datang ke kantor. Oh iya. Dan aku membahas masalah itu sekalian. Dan yang kedua, sebenarnya sekarang kan ada meeting. Aku udah bilang sama rekan kerjaku kalau akan diwakilkan sama kamu. Tolong berkas di kantor. Kemarin aku nyuruh, aku titip ke satpam. Aku suruh taruh di meja kamu. Kamu ambil, kamu bawa. Ya meeting kita seputar dengan apa yang aku bahas tadi malam. Tentang lokasinya, meetingnya itu seperti yang Pak Bayu kirim semalam. Ya, benar. Oh iya siap. Nanti setelah saya nyiapkan berkas-berkasnya, saya langsung ke perusahaan tersebut. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu langsung ya, Rif. Iya Pak Bayu. Nungguin Putri. Jadi Pak Putri datang telat hari ini ya? Iya. Atau nanti mau langsung ikut meeting? Oh, nggak tahu juga. Kayaknya dia bakal langsung balik ke kantor deh. Oh ya udah kalau gitu saya langsung ke perusahaan aja Pak. Soalnya takutnya dia nunggu juga. Oh iya siap Pak Bayu. Ayo, Rif. Iya Pak. Bisa-bisanya ya, Bayu hari ini ngajak aku ketemu. Padahal ini kan jam kantor. Ya meskipun ini perusahaannya Bayu sendiri, aku kan juga nggak enak sama Pak Arif. Lagian kan atasan aku Pak Arif. Ya meskipun bos besarnya itu juga pacar aku sendiri. Tapi kan nggak seharusnya kayak gini. Mana dia telat lagi nggak datang-datang. Aku merasa udah Put, Udah deh, aku tahu ini kamu. aku minta maaf sama kamu ya, Put. Karena aku datangnya telat. Tadi aku masih ketemu sama atasan kamu, sama Arif. Ya aku bilang kalau misalkan aku mau ketemu sama kamu dan kamu agak sedikit telat datangnya ke kantor. Hai, aku nih di sana kerja ya, dan atasan aku itu Pak Arif. Seharusnya kamu nggak kayak gini juga. Kalau kamu emang ada kepentingan atau lagi kangen nih ya sama aku, kamu bisa telepon aku. Habisnya kita kan udah sekitar 1 minggu gak ketemu Put. Aku juga sering keluar kota, kamu juga sibuk sama kerjaan kamu. Makanya di sela-sela waktu yang ada ini kita harus ketemu. Karena nanti malam aku juga harus keluar kota lagi. Keluar kota terus? Kamu mau ninggalin aku terus-terusan kayak gini? Ya mau gimana ya Put. Namanya juga dituntut untuk selalu bekerja. Biar aku benar-benar siap buat jadi pendamping kamu nanti. Sebenarnya aku ajak ketemu sama kamu yang pertama ya aku karena kangen banget sama kamu. Dan yang kedua, aku mau ngomong sama kamu Put. Kamu kenapa nggak berhenti aja sih Put buat kerja di perusahaan aku? Padahal orang tua kamu ini kan punya perusahaan besar. Kemarin aku ketemu sama orang tua kamu di satu forum dan dia bilang dia juga udah mau ngasihkan perusahaannya itu sama kamu dan kamu menolak. Dan itu hasil dari kerja orang tua aku, bukan dari aku, baik.
Ya, Aku itu nggak mau, aku dapat uang dari orang tua aku. Aku itu pengen mandiri, aku bisa kerja sendiri, dan aku bisa dapat penghasilan sendiri biar aku puas sama uang aku. padahal kamu dulu waktu pertama kenal sama aku, waktu kita sebelum pacaran, kamu itu selalu mengandalkan orang tua kamu. Tapi setelah kamu pacaran sama aku, kamu udah banyak berubah. Kamu lebih mandiri, atau kamu itu pengen mengikuti langkahku ya? Ya kan aku belajar dari pacar aku ini. Belajar supaya bisa hidup mandiri dan apa adanya. Iya kan? Kamu tahu nggak? Terserah kamu lah, Put. Aku suka sama kamu itu karena apa? Ya mungkin karena aku datang. Enggak kayak gitu. Terus Iya karena kamu itu bisa hidup mandiri, kamu bisa kerja keras, dan kamu juga tampil ada apa adanya. padahal dulu kita pacaran masih kondisi aku ikut orang lain. Ya itu aku suka, baik. Kamu jujur apa adanya sama aku, nggak nutup-nutupin dan nggak ada yang dibohongin. Ternyata aku nggak salah cari pacar dan menjadikan kamu sebagai wanita yang spesial di hati aku. Tapi ya di sisi lain, aku juga sebenarnya ngerasa nggak enak dan khawatir ketika aku lagi ada kerjaan di luar kota. Aku takut kamu mikir aneh-aneh. Kamu bisa tanya sama Arif. Ya. Kamu tahu kan, Arif itu sering aku ajak buat meeting di luar kota. Aku nggak pernah macam-macam. Terus kalau kamu meetingnya sama cewek cantik gimana? Cewek cantik, sukses, terus dia juga berkarir. Nah, itu dia masalahnya. Mereka yang selalu goda aku pun. Tapi, aku selalu bilang sama mereka kalau aku ini udah punya pacar yang jauh lebih cantik daripada mereka. Dan jauh lebih baik daripada mereka yang sering goda aku. Aku sangat bangga punya pacar secantik dan sebaik kamu, Put. Kamu bangga sama aku karena aku cantik aja. Iya, enggak gitu juga. Maksud aku, karena kamu itu juga orang yang sangat mandiri, nggak pernah mengandalkan apa orang tua kamu. Dan aku juga nggak pernah minta apa-apa ya baik sama kamu. Aku cuma minta kamu setia sama aku. Aku selalu setia kok sama kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cross check sama atasan kamu, sama si Arif. Kemana-mana kan aku selalu sama dia. Ya meskipun aku nggak pernah kantor di kantor kamu, tapi kan aku kantornya di kantor yang memang aku bangun lagi sekarang. Kamu juga mau aku jadikan direktur di perusahaan itu, kamu nggak mau? Enggak deh, nanti kalau aku jadi bawahan kamu, kamu pasti bakal mau ketemu sama aku terus. Ya aku kan nggak jadi kerja namanya kalau kayak gitu, baik. Ya sebenarnya aku udah mau bilang sama Arif, aku mau ngantor di sana. Tapi aku takut ganggu fokus kamu, karena aku tahu kamu tuh orangnya sangat profesional banget. Tapi kamu malah marah-marah sama aku di depan banyak karyawan lagi kan. Wibawa aku di depan semua karyawan aku itu bakalan hilang, Put. Ngapain aku marah-marah sama bos aku sendiri? Kan nggak mungkin, nanti aku malah dipecat sama kamu. Mana mungkin aku berani mecat kamu dari perusahaanku. Ya gak mungkin berani lah, soalnya kamu kan calon istri aku. Kemarin terakhir kita ketemu, kamu sempat bilang sama aku, kamu tuh pengen hidup berdua sama aku. Dan mohon maaf aku gak terlalu peka waktu itu. Sekarang aku mau bilang sama kamu, kita kayaknya harus segera nikah deh, Bu. Daripada aku harus disiksa dengan yang namanya rindu, lebih baik kita nikah aja. Kamu bisa fokus buat ngurusin aku, bisa nemenin aku keluar kota, dan gak curiga-curiga lagi. Dan ini yang aku tunggu-tunggu dari kemarin. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Perasaan aku udah selalu kode-kode sama kamu kalau aku ngobrol kayak gini. Ya mungkin karena aku terlalu fokus sama kerjaan aku, makanya aku nggak peka waktu itu. Tapi sekarang aku kan udah ngajak kamu nikah, itu emang dari hati, bukan karena kamu ngasih kode sama aku. Jadi gimana kalau orang tua kamu
itu kayaknya udah setuju banget dan orang tua aku juga setuju banget. Ya, kalau aku sih mau banget. Tapi apa kamu udah mikirin ini semuanya? Dan kamu udah yakin kalau kamu itu mau nikah sama aku? Put, cinta dan rasa sayang itu datangnya dari hati, bukan dari pikiran. Kalau yang dipikir-pikir itu namanya pekerjaan. Jadi apa yang masih mau aku pikirkan? Sama sifat aku yang sering marah-marah. Aku tuh ya terima kamu apa adanya, Put. Kekurangan dan kelebihan kamu itu udah aku terima. Makanya aku pengen ngajak kamu nikah. Ya itu pun kalau kamu udah siap dan benar-benar sayang sama aku. Tapi kalau masih belum siap ya udah nggak apa-apa. Emang kita nggak usah tunangan dulu ya? Ya itu kan ada prosesnya nanti. Kita tunangan ya 1 minggu aja, nggak usah lama-lama biar kita bisa hidup satu rumah. Dan pagi-pagi aku udah disiapin sarapan sama kamu. Terus pas berangkat kerja aku juga disalamin sama kamu. Aku jadi pengen segera nikah tanpa tunangan lagi sama kamu. Ya udah. Kapan nih kamu mau ke rumah dan kamu mau bicara sama orang tua aku? Aku nanti malam bakalan batalin meeting aku di luar kota. Ya jangan kayak gitu juga, Bay. Kamu harus kerjain pekerjaan kamu dulu, baru kamu ke rumah orang tua aku. Berarti besok pagi kalau kayak gitu. Gimana? Ya udah besok pagi, tapi aku tetap berangkat kerja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu berangkat kerja. Oh iya, aku hari ini mau masuk kantor. Ini udah jam berapa? Nanti aku dimarahin lagi sama Pak Arif. Arif sekarang lagi meeting sama klien kok. Dia lagi keluar. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kayak gitu. Kamu mau kantor atau enggak? Nggak usah, aku mau sendiri aja. Aku nggak mau berangkat ke kantor bareng sama orang yang punya perusahaan. Nggak enak dilihat sama orang lain. Ya udah kalau kayak gitu hati-hati ya. Kamu mau kemana? Kamu lagi nungguin pacar kamu yang satunya? Aku ini mau nyusulin Arif. Ya udah kalau gitu. Bentar deh. Pak Arif meeting sama klien cewek juga. Kamu mau ketemu sama perempuan? Enggak, ini aku meetingnya bareng sama cowok-cowok semua. Jadi kita ada pertemuan. Kamu nggak usah khawatir. Nggak bakalan ada perempuan yang bisa menggoda. Awas ya. Aku janji sama kamu, Put. Aku bakal taruh CCTV di kantong saku kamu. Ya udah terserah kamu. Ya udah kalau gitu aku berangkat duluan ya. Kamu hati-hati. Akhirnya aku bisa nikah juga sama Putri. Kalau bukan karena Arif yang ngingetin aku nggak bakalan kepikiran buat nikahin dia. Karena kan dia juga sibuk kerja, aku juga sibuk kerja. Kalau aku nikah, jadi Putri nggak bakalan curiga-curiga lagi sama aku. Oke deh, kalau gitu mending ya. Kamu kenapa sih bete terus dari Ya tadi? kesel lah, kamu pikir aku kenapa coba? Kamu masa nanya sih? Iya, karena kita naik ojek ke sini. Itu bukan hal yang sepele ya buat aku. Kamu bilang apa? Kamu mau ngebuktiin apa sama aku hari ini? Ternyata kamu juga masih tetap pakai ojek. Ya aku minta maaf. Tadi itu aku ketemu sama klien. Udah deh, kamu gak usah salah yang lain-lain. Selama ini ya kamu bilang mau buktiin kamu punya perusahaan pun masih belum kamu buktiin. Windy, ya. Semua yang aku omongin itu benar. Dan kenapa aku gak ngajak kamu ke kantor aku? Karena momennya belum pas aja. Aduh, alasan kamu itu udah banyak banget, Fit. Aku tuh udah gak percaya lagi sama kamu. Ya, aku bakal buktikan ketika waktunya udah pas. Kamu tenang aja dan sabar. Waktu apa sih? Yang kamu maksud gak ngerti deh aku. Win, ya posisi perusahaan itu sekarang itu masih kurang aman. Masih banyak masalah. Ya aku cuma mau lihat aja nih perusahaan kamu. Gitu aja gampang kok. Emang kamu Atau kamu tinggal bawa kertas, kamu pemilik dari perusahaan itu ya udah cukup aja. Gini loh, Windy, kalau semua itu bisa diakali sama semua orang, tau nggak? Hah? Kalau aku nggak memberikan bukti yang nyata sama kamu sabar aja dong. Dan sebenarnya aku dari kemarin pengen tahu jawaban kamu tentang pertanyaan aku. Hah? Ya selama kamu masih belum bisa buktiin atas semua yang kamu ucapkan itu, aku nggak bakal nerima kamu, Fit.
kalau aku udah ngasih bukti semuanya, kamu Ya kasih Mau. bukti aja dulu. Kamu ngomong doang dari dulu, Fit. iya ya. Aku janji untuk terakhir kali kamu itu naik ojek, ya. Dan Bener ya, ojek itu aku nggak suka banget, tahu nggak, Fit? Aku tuh nggak pernah kayak gitu. Baru sekarang cowok yang ngajak aku kayak gitu. Win, aku juga baru pertama kali ini aja. Ya karena ini keadaannya darurat banget. Darurat. Udah ya, aku gak mau alasan yang lain lagi. Aku sekarang udah percaya lagi sama kamu. Kamu tinggal buktiin aja sendiri. Dan aku nggak mau sama cowok yang mencela-mencela yang nggak punya apa-apa. Win, aku bakal buktikan kok. Ya, aku sini nih pengen tenang, pengen apa ya, diperhatikan sama kamu. Kamu pikir aku tenang sekarang? Ya, ya enggak sih. Berarti aku salah dong. Ya salah banget lah, kamu gimana sih? Nggak becus banget jadi cowok. Jadi kita nggak bisa berduaan nih. Ya bercanda kek, apa gimana kek? Nggak bisa banget. Aku tuh sekarang diajak bercanda. Kamu sendiri yang ngecewain aku. Ya aku pengen support kamu, Win. Support dari mana sih yang kamu maksud, Fit? Aku nggak mau cowok kayak kamu kalau kamu kayak gini. Soalnya aku banyak masalah ya. Cuma kamu yang bikin Aku juga nggak mau tenang. cowok yang banyak masalah kayak kamu. Ya masalah perusahaan, Win, bukan masalah pribadi. Ya masalah aku sama kamu doang. Karena cintaku gak pernah dibalas sama kamu. Ya Itu doang. kamunya kayak gitu. Siapa juga sih yang mau kalau kamu nggak jelas? Jadi kamu ninggalin aku di sini sendirian? Hah? Atau aku traktir kamu makan? Di sini ada kok. Traktir makan doang kamu bisanya. Iya, Win. Emang kamu mau apa lagi? Shopping kek. Kamu kenal sama dia? Gak kenal. Panggilin dong. Ih, dia paling yang kerja di sini kan? Dia mantan aku. Hah? Mas. Panggil aja. Mas. Sini. Ada apa ya, Mas? Kamu kenal sama dia? Bayu, kamu ngapain sih manggil-manggil dia? Katakan jangan kamu masih dendam sama dia, pengen mencaci maki, hah? Bentar, ini ada apa ya? Saya mau ambil mobil, Mas. Apa ini? Ambil mobil. Emang, Sopir kamu sekarang? emang dia tuh orang kaya? Ya enggak lah. Dia tuh miskin banget. Makanya lucu kalau dia tuh bilang mau ambil mobil. Mobil siapa yang kamu maksud? Angkot apa sopir aja nih sekarang? Ya mungkin dia tuh cuma pura-pura doang karena ada mantannya di sini. Iya bener banget sih. Bisa jadi. Iya kan, kamu mau sok keren kan di sini. Sorry ya, aku sekarang udah punya pacar dan pacarku punya perusahaan. Ya udah, terus gunanya kamu ngomong sama aku? Udah deh, sekarang kamu minder kan? Sebenarnya kamu minder kan? Kamu gak usah sok cool lagi, bye. Bentar ya, Win. Aku mau kasih tahu sama kamu. Aku nggak punya apa-apa aja. Kamu tergila-gila sama aku. Apalagi aku punya harta yang lebih. Aku yakin laki-laki seperti ini nggak ada artinya buat Mas. kamu, Win. Beneran? Ah, dia tuh sampai Enggak, ngapain sih kalau Aku tipe kasih tahu aku ya. yang kaya? Aku kasih Ngapain tahu sih? sama kamu. Dia putus sama aku. Gara-gara yang pertama banyak cewek-cewek yang godain aku. Dia cemburu dan dia mutusin aku. Dan sekarang dia nyesel karena aku udah punya pacar. Nggak bener ya. Dan pacar Aku aku jauh lebih putus. baik daripada dia. Kamu tuh gak usah kayak gitu ya ngomongnya, yang fakta dong. Aku tuh putus sama kamu karena kamu tuh miskin. Nah, kalau aku ngomong fakta, kalau kamu ini fitnah. kamu udah salah mutusin dia, hah? Dia tuh wanita Dia yang mutusin aku ya apapun ya. karena dia cemburu. Aku ini Enggak disukai bener. banyak perempuan. Aku Ish, Udah deh, Win. Kamu seperti nggak usah ngomong nggak sih kamu? gangguin kehidupan aku lagi. Ya, aku sebenarnya udah tahu nih kalau misalkan itu kamu. Aku udah pura-pura tahu. nggak lihat aja, soalnya aku males buat ya kayak gini. Ya lagian aku juga gak mau manggil kamu, kok dia yang manggil, iya kan? Iya kan? Ih, ngapain juga aku manggil-manggil, aku juga cuek tadi pas kamu lewat. Aku sebenarnya kasihan ya, Win, sama pacar kamu. Mukanya tertekan banget, deket-deket sama kamu. Sorry ya, Mas. Aku udah sotoy banget pernah sih, ngerasain emang apa yang kamu rasain. Kamu jangan lihat aku tertekan dong, digantilah mukanya. Ya ganti aja, soalnya malu-maluin. Ih, kamu tuh kurang ajar banget ya. Win, Aku tuh malu ya punya mantan kayak kamu. Kamu tuh udah miskin, malu-maluin, gak berguna lagi.
Kurang ajar sekarang. Kamu pikir aku bangga punya mantan seperti kamu? Aku juga maluin. Apalagi kamu dapat penggantinya ya model-model orang tertekan kayak gini. Orang kaya ya? Hah? Aku Bodoh punya amat perusahaan di sini. Dan aku nggak mau tahu, itu bukan urusan aku. Urusan kamu dengan perempuan ini, bukan dengan aku. Gini ya Win, aku kasih tahu sama kamu. Kamu nggak usah ganggu aku lagi, aku udah punya pacar. Oke? Ih, nggak perlu gangguin pacar dijelasin aku juga. lagi. Ih, ngapain juga cari-cari kerjaan? Malas juga sih sebenarnya aku ngasih tahu sama orang yang nggak bisa diajak ngomong. Halo, assalamualaikum. Ya Pak, ntar lagi aku bakalan langsung ke tempat meeting. Ya, nggak usah ketawa. Ini rekan kerjaku, nelpon. Iya. Ya udah, ntar lagi aku bakalan langsung berangkat ya. Win, dia tuh cuma sosok doang, hah? Kalau misalkan kerja harusnya di speaker ya kan? Bener banget, aku aja punya perusahaan gak seperti kamu, hah? Lebah itu emang orang yang pura-pura kayak gini nih kayak gini bentukannya. Iya. Mau pura-pura juga ketahuan bohongnya. Baju aku udah dibuat basah sama kamu. Udah deh, sekarang aku nggak mau ada urusan sama kamu. Kamu selesaikan urusan kamu dengan laki-laki ini. Dan satu lagi, sekali lagi kamu berani ganggu pacar aku, kamu bakalan tahu sendiri. Apa? Lihat-lihat. Udahlah gak usah sok kaya di depan aku, hah? Uang aku banyak dan mobil aku bagus, tau nggak? Hah? Aku gak sok tinggi ngomongnya. Aku penasaran deh mobil apa yang mau kamu ambil nih sekarang. Tapi kasihan sih kalau misal kita tahu faktanya. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau. Paling ya mobil pick up atau enggak? Hah? Aku kasih tahu sama kamu. Makanya mending kita nggak usah lihat aja, Orang so kasihan. cantik kayak gini, mending kasih laba-laba kayak gini. Ih, kurang ajar banget sih kamu. Ada kok, dia cuma bohongan. Ih, kurang ajar banget. Kenapa sih nggak usah bawa laba-laba? Tunggu bentar. Tadi omongan kamu serius kalau kita pacaran? Enggak. Kamu manfaatin aku doang? Ya lagian kami memang nggak bisa buktiin apa-apa kan faktanya. Ya. Ya udah, gini aja ya. Kamu tunggu di sini, aku ambil mobil dulu. Kemudian aku ajak kamu ke kantor aku supaya kamu tuh percaya. Aku juga membuat. Sebenarnya capek banget sih Fit. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Ini terakhir kali kesempatan buat kamu. Aku bakal tunggu kamu di sini. Dan aku nggak mau kalau misal kamu jemput aku nggak pakai mobil. Iya, ya. Nggak mau pakai ojek lagi. Aku buktikan sekarang. Oke, kamu tunggu di sini ya. Ya udah cepetan. Jangan kemana-mana loh. Apaan sih lama banget jalannya? Juga punya asisten yang cekatan, file berkas semua udah disiapkan di mobil katanya. Jadi aku langsung berangkat aja. Ya walaupun nyetir sendiri. Rip. Fit, Kamu apa kabar? oh ya kabarku baik-baik aja emang. Kenapa kok kamu ngos-ngosan kayak gitu? Ya, enggak. Tapi mohon maaf ya Fit ya, aku nggak punya banyak waktu soalnya aku udah ditunggu klien untuk meeting di perusahaannya. Jadi aku harus buru-buru, kalau misalkan ada kepentingan ya cepetan mau ngomong apa. Kamu mau meeting? Iya sih. Kok nyetir sendiri? Sebenarnya mana, Wi? Lah, emang kan dari dulu aku emang nyetir sendiri gitu. Kamu ini seorang manajer, ya, mau ketemu sama klien. Ya gak pantas lah kamu nyupir sendiri. Hah? Gini aja deh. Aku mau jadi supir kamu tanpa dibayar. Cie, kok tumben kamu baik banget. Iya boleh juga sih, tapi ya masa aku nggak mau bayar kamu sedangkan kamu anggap aja. Ya udah, gini aja. Ya, aku kasih uang buat ngopi aja. Gimana? Yakin? Yakin lah. Ya tapi aku agak lama sih. Tapi kamu mau nggak nanti nungguin aku rapat? Ya mungkin sekitar 2 atau ya paling lama 2 jam lah seperti itu. Jangan kan 2 jam. 5 jam pun bakal aku tunggu. Ya soalnya dari rapat itu aku harus balik ke kantor soalnya banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, banyak tanda tangan yang belum aku tanda tangani kayak gitu. Udah, kamu selesaikan pekerjaan kamu. Aku tunggu dan aku bersedia menjadi supir kamu 1 hari full.
Tapi kamu punya pengalaman nyetir, Fit? Pastinya lah, aku punya SIM C kok. Oh gitu ya. Udah kalau gitu, beruntung banget. Nanti kalau misalkan emang kamu bersedia dan kamu udah kerja belum? Ya, makanya aku kesini. ya. Karena aku gak ada kerjaan. Kebetulan, Fit, betul kata kamu, Fit. Masa orang penting seperti aku nyetir kemana-mana sendirian. Ntar kalau misalkan ya aku berubah pikiran, aku mau cari supir, nanti aku hubungi kamu. Ya, sip. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu yang nyetir. Oke. Aku yang dari. Kamu di sini dong. Kamu kan bos aku. Enggak, bos. Ya, Tuh kan. berasa kayak bos banget. Ya iyalah. Tuh ngajar Rifka. Gak curiga kalau aku manfaatkan dia. Padahal ini mobil karena aku mau pakai buat ngibulin Windy supaya Windy jadi pacar aku. Asik. Gimana? Hah? Ini perusahaan kamu. Ya iyalah, ini perusahaan Benar. aku. Ya beneran. Dan ini mobil. Sebenarnya ini mobil mau kasihkan ke kamu. Tapi kamu Serius? ya serius, Vin. Kenapa aku menyembunyikan ini semua? Karena aku pengen ngasih surprise. Hah? Ketika aku menunjukkan perusahaan ini di waktu yang tepat, aku mau ngasih mobil ini sama kamu. Ya tapi kan aku juga Marah-marah udah nggak terus. enak sama kamu, aku udah marah-marah. Tadi juga untung kamu jemputnya beneran pakai mobil. Coba aja kalau nggak, makin banyak dong salahku sama kamu. Ya, kalau aku udah ngomong ya, aku ngomong sesuai fakta, kenyataan. Kalau aku gak punya perusahaan, kemudian aku ngaku-ngaku semuanya, nanti kalau kamu ngotot ya, ketika kamu jadi pacar aku menunjukkan perusahaan siapa dong? Iya sih, cuma kamu sih cowok yang bisa buktiin. Nggak kayak mantanku yang tadi, dia tuh pura-pura doang. Ya pastinya lah, dia itu malu, makanya dia itu ngomong ya, mau ambil mobil lah, mau ketemu sama klien. Hah? Kamu tuh sendiri kan, kalau orang bohong banyak sekali akalnya. Seperti dia. Untung aja kamu itu udah putus dan menemukan laki-laki yang cocok, yang punya segalanya. Iya sih, kamu emang udah pilihan yang tepat banget karena sekarang udah kamu buktiin nih perusahaan kamu. Sebenarnya aku pengen lihat sih kamu kalau misal sama bawahan kamu tuh kayak gimana ya. Ya udah, tenang aja, nanti aku bakal panggil kok. Gitu dong. Benar. Dari sekian lama ya, aku ketemu dan jalan sama kamu. Baru pertama kali ini aku melihat senyum manis kamu, Win. Aduh, Tuh ya kan. ampun. Ya lagian masa aku nggak bete sih kalau misal kamu ngajaknya ke tempat-tempat murahan, pakai Ya. ojek lagi. Ya kamu juga harus bisa bisa mikir dong. Aku tuh niat pertama itu pengen seperti di film-film, menemukan cinta sejati. Ya, aku tidak mengakui. Ya biasa kayak judul-judul bos kaya raya pura-pura miskin, tahu nggak? Oh gitu. Rencana ya ampun. awal. Aduh. Udah dibongkar Tapi ya dulu. padahal kamu tuh nggak perlu kayak gitu, itu bikin capek banget kan, aku marah-marah terus sama kamu dan lama banget kan aku marah-marahnya. Ya gak apa-apa lah, aku selalu menikmati proses. Karena dengan proses, aku tahu keindahan rasanya jatuh cinta itu seperti ini, seperti apa. Dan sekarang, ya semuanya itu udah terjawab lunas, tahu nggak? Dengan melihat senyum manis kamu Duh, di udah deh. wajah kamu. Kamu nggak usah kayak gitu. Kan sekarang aku tahu nih kalau kamu udah punya perusahaan dan yang pasti kamu tuh punya banyak banget duitnya ya kan. Aku pengen kamu ajak aku belanja. Tenang, mau Tuh belanja kan. kemana aja. Hah? Gitu dong, nggak pernah tahu kamu dari dulu kayak gitu. Pasti ujung-ujungnya kalau aku marah, yang ditraktir itu bukan shopping tapi makan doang. Ya, itu kan cuma prank doang. Masa orang pura-pura menunjukkan langsung? Gak Ya, mungkin tapi ya kan? biasanya kalau misal udah terbukti cewek itu marah-marah pas kamu pura-pura miskin kayak gitu, itu biasanya yang cowok udah nggak mau. Kenapa kamu masih mau? Iya, kenapa ya? Ini masalah perasaan, masalah hati. Ya, aku berusaha menolak tapi hati aku terlalu melontar-lontar gitu loh, ya. Untuk mencintai kamu.
Makanya Iya. aku tetap bertahan. Gak cuma gak cuma waktu kamu marah doang yang cantik, apalagi seperti ini. Aduh, udah deh, kamu gak usah puji-puji aku kayak gitu. Coba lihat tuh salah satu karyawan aku. Itu tuh pacarnya mantanku yang tadi. Panggilin lah. Mbak, sini. Saya, Udah sini cepetan. Kamu lah, siapa lagi? ada apa ya? Hah? Kok dia nggak sopan banget gitu sih sama atasannya? Kamu karyawan di sini kan? Iya, saya kerja di sini. Ada yang bisa saya bantu? Atau mau ketemu sama orang yang ada di kantor ini? Kamu gak tahu kalau perusahaan ini punya aku? Hah? Parah banget sih, kamu nggak tahu ya sama pemimpin perusahaan ini? Win, kamu apa-apaan sih? Apanya apa-apa? Ini pacar kamu. Iya pacar aku. Kamu bekerja sama aku ya? Hah? Kamu harus hormat sama aku. Kalau enggak, Aku harus kamu hormat enggak. gini sama kamu. Kamu tuh jangan main-main ya. Kalau misal kamu nggak tunduk sama aku, kamu bisa dipecat sama dia. Ya udah, kalau kamu emang atasan aku, pecat aku sekarang nggak apa-apa. Bentar lagi aku bakal pecat kamu. Hah, tenang aja. Katanya kamu ngomong sama dia. Hah? Kasian kamu. Kamu serius mau dipecat dari sini? Padahal pacar kamu yang miskin itu gimana dong? Pacar kamu itu ya habis godain aku. Lihat tuh. Terus? Hah? Terus? Ya pacar kamu itu ganjenan sama pacar aku, tau nggak? Hah? Dia tuh nggak tahu diri banget, tau nggak? Kalau udah miskin masih aja kelakuannya minus. Iya, seharusnya yang kasihan tuh pacar kamu. Mungkin pacar aku Apaan? ngegoda kamu itu karena kamu cuma pelampiasan aja, ya kan? Ya karena dia bener-bener sayang lah sama kamu. Mending dia pecat aja deh dari sini. Iya, kamu tenang aja. Hah, habis ini aku bakal pecat kok. Sebenarnya dia tuh gak sok belagu seperti pacarnya itu. Heran deh, kamu kok tetap nggak sopan sih? Padahal ini masih dikasih kesempatan ya sama pacar aku. Win, seharusnya kamu tuh harus mendalami pacar kamu. Tanyain dia itu siapa, dia kerja di mana, ini perusahaan siapa. Iya, ini pemimpinnya Put. Kan kamu nggak tahu sama pemimpin di sini siapa? Ini pacar aku. Aku berbulan-bulan kerja di sini dan aku juga Berbulan-bulan tahu. doang. Emang pemimpin perusahaan tuh jarang datang ke kantornya. Susah emang ya kalau ngomong sama orang yang idiot. Idiot kamu bilang, kamu tuh yang idiot. Kamu hati-hati kalau ngomong sama pacar aku ya. Hah? Itu bahan aku, tau nggak? Aku bakal nyuruh Arif buat mecat kamu. Emang ya? Gak bakalan kamu aku gaji, tau nggak? Orang yang ngomongnya sembarangan kayak dia ini emang nggak pantas kerja di perusahaan bagus seperti ini. Terus menurut kamu yang pantas kerja di perusahaan ini itu kamu? Ya aku ngapain kerja kalau pacarku yang punya perusahaan? Ya, kalau punya pacar miskin emang harus kerja. Harus Iya sih. memenuhi kebutuhan ketika dia tuh kasihan jalan, banget. tau nggak? Hah? Makanya kalau cari pacar itu yang kaya raya lah, supaya kamu gak disuruh kerja seperti ini. Hah? Ya meskipun pacar aku nggak kaya raya, yang penting nggak Emang suka nggak bohong. kaya raya ya? Kasihan dong kamu cari nafkah buat pacar kamu. Berarti kalau misal kamu lagi jalan-jalan, dia mau numpang hidup sama kamu. Ya pastinya lah. Hah? Kan dompetnya kosong. Nggak kayak kamu, padahal kamu tuh semuanya kebutuhan aku tuh kamu ya kan yang Ya beliin. pastinya. Hah? Kemana-mana pakai mobil, gak jalan kaki atau pakai motor. Mas, aku itu nggak kenal ya sama kamu, jadi aku minta tolong kamu itu nggak usah ikut-ikut. Dan aku juga nggak pernah Ya udah dikenalin juga kan barusan, dia pemimpin perusahaan di sini. Jadi harusnya kamu tuh langsung tunduk aja, bukan malah kurang ajar kayak gini. Terus menurut kamu, aku harus tunduk dan aku harus nurutin semua mau kamu? Pastinya. Iyalah, Hah? kan aku pacarnya, gimana sih kamu? Kalau kamu masih betah bekerja di sini, aku kasih kesempatan buat kamu sujud di depan pacar aku. Iya benar. Kalau enggak, kamu bakal dipecat sekarang juga. Aku udah bilang ya sama kalian, kalau kalian emang mau pecat aku, pecat aja silahkan. Dan bilang aja sama Pak Arif kalau aku emang mau dipecat, kalau kamu Arif emang siapa berani. tuh? Hah? Pak Arif Itu panggil aja manajer- tuh sekarang. manajer aku masih biasa. Atau aku aja yang panggilin. Mau dipanggil kan? Pak Arif masih ketemu sama klien, gak usah sosokan deh. Hah? Kamu kurang ajar banget ya. Kalau bisa nih si Arif itu suruh datang ke sini aja Udah, sekarang. tenang aja, aku bakal bikin dia bermasalah supaya dia tuh ditangkap sama pihak yang berwajib. Hah? Aku usah bikin dia bermasalah juga, kamu kan yang punya perusahaan, tinggal pecat aja. Iya, gampang. aku pengen melihat dia tuh membungkam mulutnya sendiri, tau nggak? Sok belagu soalnya. Hah? Udah deh, aku tuh nggak punya masalah sama kamu, Win. Apa gara-gara kamu
itu lagi cemburu kalau aku pacaran sama Ih, Bayu. ngapain juga cemburu sama orang miskin kayak dia? Ngapain sih, ngapain? Buang-buang terus? waktu. Sekarang juga aku udah punya pacar yang kayak Raya. Ini pacar aku udah datang. Daripada aku ngeladin kalian, mending aku mau samperin pacar aku aja ya. Pacar Nanti kamu? cuma juga bakal tetap dipecat kok. Aku lagi sibuk. Pacar kamu kerja di sini juga. Berarti ini mobil perusahaan dong. Ini mobil siapa? Kamu kenal sama mereka? Aku sama ini nggak kenal. Terus ini kan mantan kamu. Ya aku kesini bukan buat datang untuk Ngapain ketemu sih dia dia. di sini? Aku mau jemput kamu sini. Kamu gak usah sok-sokan deh. Hah? Kamu kerja di sini juga kan? Nah, otomatis ini mobil perusahaan tahu nggak? Gak usah sok bergaya di depan aku. Hah? Iya, bener banget. Kenapa ada pelawak di sini? Ya, aku Sejak juga nggak kapan tahu. perusahaan ini nyewa pelawak seperti dua orang ini? Dia dari tadi ngaku-ngaku jadi bos perusahaan dan aku mau dipecat katanya. Emang iya kan? Mobil Arif mana? Katanya Pak Arif lagi ketemu sama klien. Mobil Arif gimana maksudnya? Kamu gak ada hormat sama sekali sama Arif ya? Hah? Dia tuh atasan kamu, dia tuh manajer di sini, tahu nggak? Kamu Terus? itu, ya aku bakal pecat kalian berdua, hah? Supaya kamu jadi pengangguran. Aku pikir kamu kerja di mana? Dia ODGJ yang baru keluar kali, iya kan? Ya, kita lihat aja tar lagi. Dan yang aku heran, kenapa mobil itu bisa dipakai sama mereka berdua? Karena itu mobil aku. Hah? Aku. Kok jadi kamu yang heran sih? Rif, Beneran. Oh ini, kamu gila, Rif? Hah? Kamu gila? kurang ajar banget. Kamu gak sopan Udah banget gini, sama Mbak. atasannya. Rip, Maksudnya gimana? Kamu tinggalin aku di perusahaan itu. Sedangkan kamu pakai mobil aku. Hah? Bentar, Dan dompet aku juga ada di mobil. Kamu pakai? Rip, aku minta maaf. Rif, bentar, coba sini. Ini Emang ini ada apa? Kok sampai keringetan kayak gitu, Rif? kenapa sih? Tadi kan saya diutus sama Pak Bayu untuk meeting Ya, di terus? perusahaan. Nah, jadi dia itu datang ke sini untuk menawarkan jadi sopir saya. Dia bilang kalau misalkan masa ada bos perusahaan mau meeting nyopir sendiri, Terus? ya, saya suruh tunggu dia sebentar. Terus setelah saya keluar dari perusahaan itu, saya ditinggal. Bahkan dompet saya tertinggal di mobil. Terus saya jalan kaki ke sini. Aku bisa jelasin. Kelewatan banget nih. Sumpah Berarti- aku mau banget tau. Dia ke sini menawarkan diri sebagai supir kamu dan dia memanfaatkan keadaan buat bawa mobil kamu dan bilang kalau perusahaan ini adalah perusahaan dia ke cewek ini. Oh, jadi Fit, laki-laki ini udah nipu kamu, Win. Aduh, aku kasihan ya, Win, sama kamu. Dulu aku yang ditipu sama kamu. Sekarang kamu ditipu sama laki-laki ini. Aku kamu gak usah ngomong deh. Kamu tuh malu-maluin banget tau. Udah, Dan kamu gak usah ngomong. Aku muak banget denger suara satu kamu. lagi ya, Win, aku kasih tahu sama kamu. Ini mobil bukan mobil kantor. Ini mobil pribadi aku. Dan kantor ini, perusahaan ini, perusahaan aku. Mobil yang kamu bawa itu yang dipinjem sama teman kamu ini, pacar kamu ini, itu mobil pemberian dari aku buat manajer aku. bos. Dan Putri ini dia kerja di sini, dia itu pacar aku dan dia juga punya perusahaan sendiri. Dia nggak sama kayak kamu, Win, karena dia mau hidup mandiri meskipun dia anak orang kaya dan punya perusahaan sendiri, dia tetap nggak mau mengandalkan harta orang tuanya. Boy, aku minta maaf sama kamu. Nggak, Boy. aku nggak mau maafin kamu. Put, maafin aku, Put. Nggak, Putri juga nggak mau maafin kamu. Kamu udah nyiram aku dan kamu udah berusaha buat menghina Putri. Jadi aku kesini buat jemput Putri. Saya minta maaf, Pak. Kamu gak usah minta maaf. Iya, saya keterlaluan, Pak. Ya aku nggak tahu urusan kamu ini sama Arif, bukan sama aku ya. Arif, maafin aku ya. Aduh, Sudah itu, Win. Saya jalan dari perusahaan itu ke sini berapa kilo, Win? Kamu pikir dong. Rif, masa ya Rif, kamu ini dikerjain sama Apa? orang kayak gini, Rif? Saya pikir dia emang niat mau bantuin saya, Pak. Dan kalau misalkan dia emang benar-benar nungguin saya mau mempekerjakan dia sebenarnya. Tapi dia kelakuannya kayak gini udah deh. Kayaknya nggak mungkin dia dapat pekerjaan di perusahaan ini. Udah, sekarang kamu selesaikan urusan sama laki-laki ini. Ntar lagi dia bakalan dibawa sama Arif. Udah nggak ada yang mau diomongin?
Aku minta maaf banget. Iya, aku tuh udah greget banget ya sama kamu. Aku Ya. nggak mau lagi pacaran sama kamu. Ya, Ini kita putus. aku sekarang. bisa jelasin. Udah, kamu nggak usah ngomong lagi sekarang. Nih rasain. Windy. Duh, pasti sakit banget tuh. Usaha kita belum selesai. Ada-ada aja ya mantan kamu tuh. Ya aku juga nggak paham, dia tuh tadi juga ketemu sama aku dan aku disiram sama dia gara-gara aku bilang kalau misalkan kamu tuh adalah yang terbaik, Terus perempuan dia juga yang pernah bilang aku kenal. sama aku kalau kamu lagi godain orang itu. Iya kan? Kamu godain dia beneran. Dia tuh manggil aku Put tadi, terus dia mau sok pamer karena dia punya pacar baru ya. Dan dia bilang juga pacarnya punya perusahaan. Aku udah curiga karena tampang laki-laki yang tadi itu mukanya muka-muka tertekan, dan aku tahu dia pasti udah ditipu sama laki-laki itu. Tapi aku cemburu loh baik kalau orang itu bilang kamu goda dia. Tapi kan aku nggak goda dia tuh, dia yang goda aku, cuman aku nggak tergoda. Udah besok kan aku udah mau ngelamar kamu, jadi kamu nggak usah cemberut lagi. Dan aku kesini buat jemput kamu karena nanti malam lagi meeting. Beneran? Dan sekarang kamu bisa pulang duluan bareng sama aku, karena aku nggak mau nunda lagi buat ngelamar kamu ke orang tua kamu, biar nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Tapi tadi pagi aku udah terlihat, sekarang malah mau pulang duluan. Udah Ini nggak gimana apa-apa, sih? kan kamu calon istri aku. Udah sekarang kamu masuk mobil.